dengan menggunakan konfigurasi antara software dan hardware sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer adalah yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah di mana sumber data atau informasi berasal dari satu server. Jadi dari satu server langsung dihubungkan ke semua klien. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah perpaduan server-server antara berbagai jaringan terpusat sehingga server dapat berkomunikasi dan membentuk sistem jaringan tertentu. Kemudian jaringan komputer juga dibagikan berdasarkan jangkauan geografis. Untuk jangkauan geografis sendiri, jaringan yang utama adalah MAN Metropolitan Network, yang kedua LAN Local Area Network, dan yang ketiga adalah WAN Wide Area Network. Kemudian selanjutnya sharing folder. Sharing folder adalah salah satu fungsi dari jaringan komputer, yaitu adalah kita dapat berbagi folder antara satu komputer dengan komputer lainnya melalui kabel atau wireless atau jaringan. Jadi kita tidak perlu menghubungkan kabel antara satu komputer dengan komputer lain untuk berbagi folder. Untuk sharing folder sendiri ini membutuhkan 4 komponen, yaitu pertama jaringan, yang kedua komputer pusat, komputer server, yang ketiga komputer klien, dan permission. Cara transfer data dengan sharing folder atau file di Windows 10 ini kalian dapat lakukan jika memang tidak ada media penyimpanan eksternal atau seperti flash disk dan hard disk. Karena sharing folder melalui kabel ini sendiri masih sedikit tidak aman, karena ada kemungkinan orang lain masuk ke jaringan kabel yang tadi tanpa memerlukan permission dari komputer pusat. Selanjutnya yaitu adalah sharing printer. Sharing printer sendiri adalah memungkinkan beberapa komputer dalam satu ruangan atau satu gedung menggunakan sebuah printer melalui media seperti LAN atau Wi-Fi untuk menggunakan satu printer secara bersama-sama. Jadi kita tidak perlu dalam satu gedung itu menghubungkan setiap komputer dengan printer dengan kabel. Kita dapat menghubungkannya melalui kabel dan melakukan proses cetak dokumen dari printer tanpa harus kita menghubungkan kabel itu tadi. Karena jika menghubungkan kabel itu tadi terlalu ribet jika terlalu banyak komputer dan terlalu banyak printer. Selanjutnya yaitu adalah remote desktop. Remote desktop sendiri adalah remote desktop connection atau RDC. Adalah fitur bawaan Windows yang memungkinkan kita mengontrol salah satu sebuah komputer dari jarak jauh. Hal ini dapat digunakan sebagai keperluan seperti akses jarak jauh komputer kantor, tanpa kita harus menuju ke kantor. Terus komputer rumah, memberikan bantuan IT kepada orang lain yang jaraknya cukup jauh, dan mengoperasikan perangkat lunak yang hanya tersedia di komputer lain. Jadi kita tanpa harus mendatangi komputer tersebut, kita harus berada di dekat komputer tersebut, enggak. Jadi kita ketika jauh, misalkan kita di rumah, komputer kita di kantor, kita bisa mengoperasikannya menggunakan remote desktop connection atau RDC dari bawaan Windows ini. Selanjutnya adalah salah satu contoh RDC remote desktop connection menggunakan aplikasi TeamViewer. Aplikasi TeamViewer sendiri adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meremote desktop dari jarak jauh, dan kelebihan dari ini menggunakan aplikasi pihak ketiga ini daripada bawaan Windows adalah kita dapat mengoperasikan melalui berbagai sistem operasi. Seperti contoh, jika kita ingin mengoperasikan remote desktop Windows, OS Windows, kita dapat menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihubungkan dan remote menggunakan operation system seperti macOS, iOS atau Android.
Jadi dengan Android kita dapat, dengan HP Android kita bisa mengoperasikan komputer kantor menggunakan HP Android dari jarak yang dari rumah atau tidak perlu ke kantor. Proses selanjutnya adalah mengizinkan dan memblokir aplikasi untuk mengakses jaringan oleh Windows Firewall. Windows Firewall sendiri adalah sebuah fitur keamanan Windows yang sudah otomatis terinstall atau bawaan dengan kita menginstalkan Windows ke sebuah perangkat PC. Windows Firewall ini juga berfungsi untuk memblokir jaringan atau mengizinkan sebuah aplikasi untuk mengakses jaringan. Saat firewall dinyalakan, akses dari komputer Anda akan dibatasi. Beberapa aplikasi mungkin mengharuskan Anda mengizinkannya melewati firewall agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, kemudian jika kita ingin misalnya kita ingin mengakses sebuah aplikasi, namun ketika jaringan internet itu normal dan tiba-tiba aplikasi itu tidak dapat terkoneksi, ada kemungkinan aplikasi tersebut diblokir akses jaringannya oleh Windows Firewall. Nah, di situ kita perlu mengizinkannya menggunakan dengan cara mengaktifkannya di setting firewall. Nah, di sini ada contoh untuk mengizinkan sebuah aplikasi melalui Windows Firewall. Pertama, kita buka setting, kita masuk ke Windows Defender atau Windows Security, gambarnya gambar perisai. Kemudian saat kita masuk, kita scroll ke bawah dan kita pilih Allow App Through Firewall seperti gambar. Kemudian kita akan masuk ke menu yang dibuat ini. Kemudian kita aktifkan, kita klik. Jika ingin mengizinkan, kita klik change setting. Karena kita membutuhkan administrator, izin administrator. Kemudian kita setiap aplikasi yang ingin kita hubungkan ke internet, kita checklist. Kita berikan checklist private atau public. Jika tidak kita checklist, maka aplikasi tersebut akan terblokir dan tidak dapat melakukan koneksi jaringan. Tidak mendapatkan koneksi jaringan karena dibatasi oleh Windows Firewall sendiri. Selanjutnya adalah diagnosa koneksi jaringan internet pada komputer. Untuk mendiagnosa jaringan internet pada komputer, kenapa kita perlu mendiagnosa? Karena suatu saat pasti kita akan mengalami tiba-tiba suatunya nge-lag atau tiba-tiba disconnected. Nah, itu kita bisa melakukan diagnosa koneksi. Padahal internet itu normal tapi kok nge-lag, tapi kok disconnect. Nah, kita diagnosa. Salah satu caranya dengan menggunakan ping and threshold command. Untuk Anda dapat melakukan apa itu ping? Ping adalah singkatan dari Packet Internet Dropper, merupakan program yang dapat digunakan untuk mengecek jaringan berbasis TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Menggunakan pin, Anda dapat menguji apakah suatu komputer sedang terhubung dengan komputer atau server lainnya atau tidak. Jadi misalkan pinnya itu jalan, kita bisa berarti komputer itu sedang terkoneksi, berarti sedang ada gangguan di dalam koneksi tersebut atau jaringannya sedang lag. Pinnya bisa menunjukkan. Kemudian menggunakan threshold command. Threshold command sendiri adalah biasa disebut tracer, sebuah program diagnostik yang digunakan untuk mengecek jalur sambungan dalam suatu jaringan. Threshold sangat berguna untuk mengecek kelambatan respon, seperti respon delay, lambat, dan perulangan bolak-balik atau looping. Dia terjadi looping ketika ingin kita transfer data itu balik lagi, transfer balik lagi. Jadi kita cuma muter tanpa terus terhubung ke
server tujuan. Nah, itu kita bisa menggunakan command traceroute. Cara kerja traceroute secara umum adalah mengirimkan paket GEMA ICMP Internet Control Message Protocol Echo Package ke tujuan. Dalam paket tersebut, traceroute menggunakan nilai time to travel (TTL), bukan tempat tanggal lahir, tapi times to travel. Selanjutnya, waktu respon tiap hop akan dicatat agar diagnostik lebih akurat dari tiap hop, biasanya dilakukan hingga 3 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.